Kali Pak, saya kemana-mana visa ini apa paspor saya ya terima Pak, ya kan? Iyalah. Kecuali saya mau tinggal lama kayak kemarin di Israel saya tinggal setahun, ya harus bikin visa student biar jangan keluar masuk biayanya mahal, ya kan? Bikin visa student kemarin saya habis 60 euro ya, bikin apa 60 dolar US ya, bikin visa student. Ya, jadi ini Anda yang bilang katanya saya belum jelas sih, siapa tadi yang bilang tadi? Jelas banget saya. Dulu si kapal oleng bilangin saya yang orang nggak jelas. Oh, jelas banget saya punya paspor, punya visa Israel segala macam, KTP Israel, kartu kredit Israel aja saya punya. Saya jelas banget. SIM aja saya punya ya. Nah, SIM pada nggak ya kan? Ini orang jelas ya. Oh, saya kemana-mana. Kenapa bisa jelas? Oh, saya disuruh sama Tuhan sendiri kok. Nabi kok nggak jelas gimana sih Anda? Peristiwa Ambon nggak akan terjadi, saudara, karena militer sudah siap dengan Prabowo ini. Makanya kenapa saya dulu kampanyekan Prabowo, ya, karena dia pegang militer, ya. Jadi dia nggak goblok, ya, dia nggak mau dipecundangin, nggak mau dia pasti akan ngelawan, ya kan? Tapi emang benar Pak Pol, Indonesia ini perlu orang tangan besi untuk Harus tangan ngatur. besi, karena wataknya Soalnya jelek, karakternya jelek, udah, iya, soalnya udah kebablasan ini Islam ini. karakternya jelek orang-orang Islam ini. Udah kebablasan. Negara dikontrol sama MUI kan edan ini. Jadi harus ada orang yang tangan besi kali ya, untuk ngatur orang-orang kayak gini. Luar biasa. Ya teman-teman yang mau berkomentar sudah boleh ya. Saya sudah puas ngomong. Teman-teman, informasi sudah saya sampaikan, video-videonya, film-filmnya semua sudah saya sampaikan. Ya, Anda yang mau komentar boleh silakan. Langsung. Siapa nih yang mau komentar dulu? Waduh nih. Ya Pak Andi. Silakan Pak Andi. Enggak, kalau Pak Pol, kalau yang penting paspor harus dibikin ke satu. Kedua, Pak Pol tadi bilang mesti ke Singapura. Nggak usah ke luar negeri. Kalau yang nggak ada duit, masuk aja ke lapangan halaman kedutaan, terus dari sana minta suaka politik. Oh iya Bisa bisa. juga. Jadi tergantung kalau kamu mau ke Polandia mamanya, ya kamu masuk aja ke kedutaan Polandia sana masuk. Begitu ngelewatin pagar aja kamu udah di halamannya Polandia. Atau kamu suka ke Australia, ke Kanada, itu kan negara-negara yang agak gampang. Kalau ke US agak susah, tapi ya kalau umpamanya political asylum agak memang bisa gampang juga ke US. Itu aja. Yang penting paspor harus dipegang di tangan. Saudara, yang gampang untuk terima asilum sekarang ini adalah Kanada, saudara. Kanada paling gampang, Pak. Paling gampang. Jadi Anda siapkan paspor. Kalau terjadi sesuatu, Anda bisa ke Kanada. Itu paling gampang sekarang. Seluruh dunia paling gampang Kanada. Ya, saudara ya. Sekarang ini. Jadi, tapi Eropa mungkin agak susah, Pak. Eropa udah ribet, Pak. trauma. Eropa sudah capek, Pak. Udah ngamuk orang Eropanya, Pak. Gara-gara Arab-Arab ini, Pak. Kasihan. Bahkan Anda mau bikin visa Belanda aja sekarang susah loh. Ya, dulu saya bikin visa Belanda gampang. Sampai zaman saya. Terus aturannya berubah semua sekarang. Anda nggak mudah sekarang bikin visa Belanda. Dulu Eropa paling gampang orang Indonesia tuh bikin visa Belanda. Dulu ya, dulu zaman 5 tahun yang lalu masih gampang. Setelah itu sulit, saudara, udah nggak bisa lagi. Gara-gara Arab-Arab ini, jadi Belanda sekarang nutup diri, ya. Bahkan kalau punya visa pun cuma 1 bulan biasanya dikasihnya. Dulu bisa 3 bulan, 6 bulan ya. Malah ada yang punya 5 tahun. Sekarang udah nggak bisa. Visa itu paling cuma 1 bulan. Nah, makanya ini tips aja saudara. Saya tidak suka berandai-andai. Cuman karena memang ini akan terjadi. Paling gampang sekarang Anda yang penting pergi ke Kanada dulu. Ya, ke kedutaan Kanada itu lebih mudah untuk menerima asylum itu tadi. Ya, untuk ke Kanada. Ini saya kasih beberapa alternatif buat Anda ya. Yang paling mudah adalah ke Kanada. Jadi pokoknya siapkan paspor aja. Siapkan paspor semua. Cepat-cepat. Kanada dengan senang hati menerima warga baru, saudara ya. Tapi Anda nanti taruhnya di Antartika, nanti dekat-dekat sana.
dekat apa namanya? Apa itu yang di ujung utara itu, Pak? Yang dekatnya sebentar ya, yang dingin sekali itu sampai -70 itu loh. Sampai -70 derajat kalau lagi musim salju itu. Saya lupa namanya. Saya tadi terlintas tiba-tiba lupa ya. Oke, Anton Jawa Tengah silakan. Ya, oke. Nah, udah tidur sebenarnya Pak, tapi lihat pemaparan Pak Nabi 26 tadi jadi nggak bisa tidur ya, resah gitu Pak. Resah. Hmm. Apa saya bilang kalau yang memimpin bukan Presiden Soeharto. Sejak Orde Baru lengser kan jadinya begini ini. Tadi ada ibu-ibu yang perkataannya itu menggelegar, itu bikin orang-orang minoritas resah itu. Terus si Habib Bahar bin siapa tadi? Bin S. Itu perkataannya itu bikin minoritas yang Hindu, Buddha, Konghucu resah itu. Kalau di wilayah saya yang mayoritas Buddha itu ya mereka ya hendaknya kompak lah menjaga lingkungannya di desanya supaya ini supaya itu kalau ada orang luar yang memprovokasi yang model-model begitu yang sering Pak Paul sebut itu ya diringkus saja lah. Masa orang-orang Buddha di desa kami harus pergi dari tanah airnya gara-gara ketakutan dengan golongan seperti itu. Kalau di zaman Soeharto, golongan seperti itu dalang-dalangnya udah diteruskan bahkan ya, dihilangkan. Kalau kata Pak Tobing, itu nggak bisa dibikin lagi karena uh, undang-undangnya tidak mendukung ya. Gimana ya? Tapi kalau Pak Prabowo nekat bikin seperti mertuanya zaman dahulu ya, moga-moga aja bisa. Yang penting minoritas ini Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya itu bisa hidup tenang di tanah airnya, yaitu Indonesia ini, Pak. Tidak perlu pergi ke luar negeri. Yang penting kepemimpinannya seperti Presiden Soeharto zaman dahulu. Itu pelindung kami, Pak. Pelindung Hindu, Buddha, Konghucu, Gus Durian. Kami ini Gus Durian. Udah itu aja, Pak, dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Giliran yang lain ngomong. Ya, saudara, ini bagian Kanada nih, supaya Anda kebayang Kanada nih ya. Kanada itu di mana sih? Wah, jangan-jangan Anda. Ya ini sih saya bukan kalau untuk teman-teman yang pribumi mungkin nggak terlalu masalah, saudara ya. Tapi bagi teman-teman yang ya, kalau Anda lihat Kanada itu di dekat kutub utara, saudara ya. Dekat Greenland itu ya. Ini kan Amerika nih, United States kan. Ya kan? Nah, ini Kanada itu di utaranya. Sehingga bisa sampai -40, -70 itu ya derajat Celcius. Dingin sekali. Tapi mereka makmur ya, karena Kanada ini salah satu penghasil minyak terbesar di dunia ya. Sehingga mereka itu kaya raya di sana. Dan tapi penduduknya kosong ya, saudara ya. Kosong karena terlalu dingin. Nah, tetapi Anda kalau sudah jadi warga negara Kanada, Anda bisa ke Amerika. Kalau Anda punya paspor Kanada itu Anda bisa ke Amerika, sudah bisa tinggal di Amerika. Itu ya. Nah, itu. Jadi caranya begitu. Kalau Anda mau minta ke Amerika, Anda gampang, saudara ya. Tapi Anda ke Kanada minta kewarganegaraan, 5 tahun aja mungkin dapat kali. Anda asylum di sana 5 tahun, kalau Anda dapat warga negara, terus Anda tinggal di Amerika atau dekat perbatasan ini ya. Apa di mana itu namanya itu di daerah Montana atau daerah Dakota di Seattle ya. Tapi kalau ini Anda mesti ya, kalau Kanada itu ininya ke Vancouver itu ya, kalau nggak salah Vancouver ini ya, Vancouver itunya ya. Jadi gitu caranya, saudara, supaya Anda bayang ya. Kanada itu dekat kutub utara ya, itu dinginnya banget dinginnya. Itu ya, 5 tahun Anda bertahan di sana. Ya, terima kasih SC2. Itu dong, kasih saweran-saweran kan sedap kalau begini kan. Terus apa namanya, Alaska dingin, Alaska dingin ya. Enggak akan terjadi 98 ya, saudara. Saya yakin tidak akan seperti 98 ya. Pas kerusuhan 98 ya, saking rusuhnya ya, tiada maaf bagimu.
Ferguson. Nggak gitu. Tidak akan seperti 98, tapi seperti 65 ya saudara ya. Seperti 65 kerusuhannya ini, bukan seperti 98. Ya, dan mereka kan berusaha mempengaruhi mahasiswa kan, demo terus kan. Mahasiswanya kan diprovokasi terus, ya kan. Ini bukan nakut-nakutin, tapi saya benar-benar saya cerita fakta realita, saudara ya. Kan saya sudah ngomong udah lama hal ini, siapkan paspor. Tapi apologet Kristen juga sebaiknya punya paspor ya, apologet. Karena apa? Ya kecuali kalau Anda mau kayak KC kayak ini, kalau saya mah nggak mau konyol, saudara ya. Sekalipun dicari uang juga, ya ngapain gitu ya kan? Karena saya bukan orang yang bergantung sama orang, tapi kalau Anda nggak ada gawean lain, Anda masuk penjara, kita cariin dana ya terkumpul 100 juta ya sekumpul kayak Pak Yusuf Manubulu, kita kumpulin 100 juta. Kita kumpulin cuma berapa hari, itu 10 hari atau 2 minggu tuh ya, Pak Manubulu ya. 2 minggu ya, nggak nyampe 1 bulan pokoknya kita kumpulin ya 100 juta saudara. Pak Apolis Darmawan kita hampir 400 juta dulu kita kumpulin. Ya kan, utuh semua duitnya ya, tapi kan ngapain Anda di penjara? Ya kan, kayak saya begini, langsung kita siapin semuanya rapi. Terus malah saya bisa berkarya untuk Indonesia. Yang di Indonesia jangan kayak saya, Pak. Yang di yayasan itu kalian baik-baik saja, manis-manis saja. Ya jangan kayak saya. Itu namanya Enggak, tapi Pak Paul, ya. kalau di Indonesia, kalau nggak perlu lari keluar ya nggak usah lari. Tapi kalau ancamannya udah berat seperti Saifuddin Ibrahim udah itu mati hidup, nah dia harus cabut. Tapi kalau rakyat biasa nggak usah cabut ya nggak usah cabut. Cuman ini apa namanya, pemilu ini kan udah menunjukkan kalau rakyat Indonesia ini 60% udah muak dengan keislamisasi. Dikit-dikit Islam semua. Justru yang Islam ini kan cuma dapat 16%, dapat 35%. Jadi Prabowo 60% ini orang Indonesia udah sadar, udah melek matanya. Ini nggak bisa terus-terusan begini. Udah gua nggak mau beli lagi nih apa namanya ini Islam ini udah gua nggak percaya lagi gitu maksudnya. Jadi ya problemnya ini mereka ini nggak mau nggak nerimo maksudnya. Ya kalau bilang fair and square kan udah pemilu, rakyat udah nyoblos, rakyat udah berbicara. Nah, kalau kamu nggak setuju dengan hasil ya ributin KPU, jangan nyerang pemenang udah jangan diotek-otek lagi. Kamu nyerang KPU, nyerang institusi KPU, itu kalau menurut saya sih. Ya kan, rakyat udah berbicara kok kamu melawan suara rakyat, kan gimana? Ya kan, itu aja sih. Mereka udah muak ngeliat si MUI, ngeliat aturan-aturan MUI ini halal nggak halal, semua di label halal. Jadi duitnya kemana? Kalau mau telacak duitnya MUI, ayo dibuka ini, di audit, duitnya lari kemana aja nih MUI? Kebanyakan sih larinya ke teroris, kalau saya bilang ke teroris, ke Gaza sana bantuin teroris. MUI ini duitnya gede loh, lebih gede, mungkin lebih besar dari anggaran negara. Itu yang kaya-kaya di MUI ini kemana aja nih orang-orang? Ya kan? Jadi rakyat udah melihat, udah muak, udah deh, ini udah nggak usah urusan Islam, urusan agama, urusan negara. Ya mereka udah di pemilu nih udah bersuara, ya harus dihargai dong suara rakyat. Ya gitu sih kalau menurut saya. Ini saudara nih yang meragukan. Ini paspor saya Belanda, saudara ya. Paspor Koninkrijk de Nederlanden ya. Di Except Indonesia. Iya, itu outstandard exception di Indonesia. Hilang katanya 10 tahun baru hilang nanti, Pak. Saya kemarin udah nanya, 10 tahun baru hilang. Paspor Indonesia sama juga paspor Indonesia, Pak. Except Israel kan tulisannya. Nggak tahu paspor yang baru. Paspor Indonesia nggak laku di mana-mana, Pak. Enggak, maksudnya ditulis juga kan. Dulu paspor saya Indonesia kan ditulis itu. Saya
Paspor Indonesia, Berlaku saya seluruh masih pegang dunia. paspor Indonesia ya, tapi kan udah nggak berlaku karena kan udah kadaluarsa. Tapi Enggak, nggak saya maksudnya ditulis juga kan, kecuali nggak ada tulisannya kecuali Israel, nggak ada, Israel. nggak ada. Nggak ada ya? Punya Oh, saya nggak oke, ada. udah ganti. Saya nggak tahu ya kalau yang sekarang punya saya nggak ada. Tapi paspor Oh, Indonesia itu memang nggak laku Pak, pergi kemana-mana guru. Paspor Indonesia itu hanya laku di negara Islam sama di ASEAN saja. loh, kalau sesama Asia juga perlu Enggak, visa Bapak ke kan, Cina Pak Pong? tetap harus bikin visa Pak. Iya, makanya. Ke Cina saja, ke RRC saja udah bikin visa. Ya, Kalau ke Korea harus bikin, ya kalau Korea ke Cina, ke Jepang harus bikin visa, coba bayangin. ya sama juga, ini nggak bisa dibilang free di semua ASEAN, semua nggak Kalau free di ASEAN semua bisa, ASEAN. Singapura hanya 6 negara. Oh iya, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, saya tuh nggak langsung berangkat, langsung terbang aja. Tapi kalau Australia bisa, nggak bisa bikin visa Pak, nggak bisa. harus bikin visa, harus pakai visa. Kalau yang Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, baru nggak usah pakai visa. Tapi Pak ke Cina pun nggak bisa. Dulu sekali bisa Pak. Jadi saya datang ke Cina, visa on arrival datang, langsung bikin visanya di sana. Itu cuman bayar itu paling cuma 3 jam selesai. Tapi sekarang udah nggak bisa. Saya nggak tahu sekarang bisa. Tapi waktu saya terakhir kemarin ke sana tahun 2018 nggak bisa. 2017. Kalau 2017 kita nggak bisa. kalau dari US cuman dikasih 2 kali 24 jam kalau arrival visa. Jadi umpama kita lagi transit mau ngeliat kota Beijing gitu, dikasih Transit 2 ya, kali transit pesawat ya. ya, 2 Itu kali juga. 24 jam. Tapi itu, waduh, diteliti mana tiketnya, kapan baliknya, semua Iya. ditanyain semua. Repot. Tapi kalau tinggal lama ya mesti visa juga ke Cina. Nah itu mah Jadi cuman politik. kalau ini punya saya ini ampuh sekali Pak. Saya kemana-mana visa ini apa paspor saya ya terima Pak. Ya kan? Iyalah. Soalnya saya mau tinggal lama kayak kemarin di Israel saya tinggal setahun. Ya harus bikin visa student biar jangan keluar masuk biayanya mahal. Ya kan bikin visa student kemarin saya habis 60 euro ya, bikin apa? 60 dolar US ya. Bikin visa student. Ya, jadi ini Anda yang bilang katanya saya belum jelas, ini siapa tadi yang bilang tadi? Jelas banget saya. Dulu si kepala oleng bilangin saya yang orang nggak jelas. Jelas banget saya punya paspor, punya visa Israel segala macam, KTP Israel, kartu kredit Israel aja saya punya. Saya jelas banget. SIM aja saya punya ya. Nah, SIM pada nggak ya kan? Ini orang jelas ya. Saya kemana-mana. Kenapa bisa jelas? Saya disuruh sama Tuhan sendiri kok. Nabi kok nggak jelas gimana sih Anda? Saya orang jelas saudara ya, bukan orang nggak jelas. Tapi mungkin kan ke 98 terjadi lagi, Pak Po. Bisa Pak. Kalau 98 enggak Pak, kami kan Prabowo yang pegang. 98 nggak mungkin terjadi lagi, tapi 65 Pak. Yang terjadi adalah peristiwa 65 bukan 98. Atau 65 juga atau 79 Pak Lari. Ya 65 cuman 65 juga bisa dikategorikan sebagai ethnic cleansing juga kan? Enggak Pak, karena targetnya bukan orang Cina. 65 Cina dong Pak Po? Enggak, bukan Pak. Walaupun iya, orang Cina ke bawah-bawah, akhirnya kan apa dampaknya apa? Harus ganti nama kan? Tapi kan peristiwa ganti nama ini sebenarnya dari tahun 60 Pak, PP 10 itu. Pak Andi kan korban juga kan, PP 10 kan? Tapi saya lari sebelum ganti nama. Jadi nama saya tetap last name-nya tetap last name Cina. Nama keluarga kok diganti-ganti. Ngaco. Jadi saya surat ganti nama kagak punya Pak Po. Ini Pak Denny bilang kalau kerusuhan sampai kayak Ambon dia siap, sudah punya pengalaman di Ambon. Ya janganlah. Kerusuhannya nggak kayak Ambon lah. Ya mungkin seperti Ambon tetapi enggak lah, kan ada militer langsung. Ini kan kalau di Ambon itu kan memang dikorbankan. Peristiwa Ambon itu memang dikorbankan.
memang dikorbankan ya peristiwa Ambon itu. Memang sengaja dibikin chaos sama si Yusuf Kala. Tapi kalau makanya kan tiba-tiba tentara hilang kan? Iya kan? Waktu di Ambon itu kan tiba-tiba tentara hilang. Uso juga. Karena dikondisikan. Itu mah, boleh dikata itu mah perang agama itu. Oh, SIM aja saya punya ya kan? Masa si kapal oleng bilang saya orang nggak jelas? SIM aja saya punya saudara, jelas. Ribues. Dulu papa saya bilang Rebues. Nah, sekarang saya punya Rebues ini. Sekarang saya punya Rebues ini. Nah, paspor, SIM, apalagi kartu mahasiswa, kartu kredit pun punya ya. Nah, tadi pen Alexander mana pen? Mana pen? Iya, Silakan ini pen. udah di unmute. Ayo masuk, Ben. Ya Ben, silakan Ben, jadikan pause dulu. Kalau peristiwa Ambon nggak akan terjadi, saudara, karena militer sudah siap dengan Prabowo ini. Makanya kenapa saya dulu kampanyekan Prabowo, ya, karena dia pegang militer, ya. Jadi dia nggak goblok, ya, dia nggak mau dipecundangin, nggak mau dia pasti akan ngelawan, ya kan? Tapi emang benar Pak Pol, Indonesia ini perlu orang tangan besi untuk Harus tangan besi, karena wataknya Soalnya jelek, karakternya jelek, iya, soalnya udah kebablasan ini Islam ini. karakternya jelek orang-orang Islam ini. Udah kebablasan. Negara dikontrol sama MUI kan edan ini. Jadi harus ada orang yang tangan besi kali ya, untuk ngatur orang-orang kayak gini. Udah waktunya. Ini mana nih si Ben ini? Nggak tahu nih Ben malah nyawer nih. Malah nyawer nih si Ben ini. Paul. Ayo. Nyumbang dong, jangan mencundang. Oh si Paul G itu tadi yang nyatain saya nggak jelas ya. Lisanto, thank you. Gandarva, thank you. Ya, Ben tadi udah ya. Ini Paul, ada Paul G ini ya. Paul G, ada aja orangnya. Halo Pak, halo. Ya Ben. Halo.